Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang classroom management atau manajemen kelas. Nah, di sini menjadi penting ya karena manajemen kelas di dalam sebuah pembelajaran itu akan sangat berpengaruh terhadap individu ya, khususnya peserta didik dalam memperoleh pembelajaran ya, memperoleh informasi atau memperoleh pelajaran. Nah, maka di sini kita awali terlebih dahulu terkait definisi ya. Manajemen kelas itu dapat dipahami sebagai aktivitas yang dibuat, dikelola dan dipertahankan guru ya, supaya suasana kelas ini menjadi tertib dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Di samping itu, manajemen kelas ini fungsinya adalah mengembangkan dan melakukan kontrol perilaku yang diharapkan di kelas serta mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Nah, jadi manajemen kelas ini sangat urgen dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Pidarta, manajemen kelas merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan guru dalam mengembangkan dan mempertahankan kondisi kelas ya, sehingga kelas ini menjadi kondusif. Nah, itulah beberapa definisi manajemen kelas yang dapat dipahami bahwasanya manajemen kelas merupakan suatu aktivitas ya atau serangkaian aktivitas untuk mengelola ya, untuk mengatur ya yang dilakukan oleh guru sehingga suasana kelas ini menjadi kondusif dan juga tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai. Nah, berikutnya isu manajemen kelas, ya isu atau masalah ya, permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. Ini menurut John W. Sandrock ya dalam bukunya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di tingkat SD dan yang kedua adalah di tingkat sekolah menengah. Adapun di tingkat SD, isu yang timbul adalah bahwasanya ya sebagaimana kita ketahui di tingkat MI itu ada yang disebut dengan guru kelas, di mana guru kelas ini satu orang mengampu beberapa pelajaran. Nah, adanya kasus yang demikian ini menjadikan siswa menjadi jenuh dan bosan karena satu orang guru saja yang mengajar. Namun sebenarnya dapat disiasati ya dengan cara guru ini lebih kreatif ya dalam menyajikan pembelajaran. Nah, sehingga kebosanan dan kejenuhan siswa dapat teratasi. Di samping itu juga di tingkat SD biasanya karena jumlah siswa yang cenderung sedikit, ya misalnya satu jenjang kelas hanya terdiri dari satu kelas saja. Nah, ini menjadikan siswa dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu cenderung memiliki teman yang sama. Nah, ini juga menjadi pemicu kejenuhan bagi siswa. Ya mungkin suasana kelas yang monoton, ya suasana interaksi yang monoton ini juga menjadikan siswa menjadi jenuh. Berikutnya isu manajemen kelas di tingkat sekolah menengah. Di sini umumnya di sekolah menengah baik atas maupun pertama yaitu banyak dijumpai satu orang guru dengan satu mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasinya. Nah, di sini sebenarnya menimbulkan problem di mana guru dengan satu mata pelajaran tersebut di dalam sebuah kelas hanya berinteraksi dan mengajar dalam waktu 1-2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit. Ya kalau 2 jam pelajaran. Nah, di sini menimbulkan masalah tersendiri ya karena guru tidak dapat mengetahui secara detail ya latar belakang siswa, kemudian juga problem-problem yang mereka hadapi dalam pembelajaran ya. Sebab waktu yang dialokasikan itu biasanya hanya khusus untuk menyampaikan pembelajaran. Sementara hal-hal yang bersifat atau berkenaan dengan aspek psikologis siswa itu cenderung untuk terabaikan ya karena keterbatasan waktu tersebut. Maka biasanya bisa disiasati dengan
adanya intensitas pendekatan yang lebih yang dilakukan oleh seorang wali kelas. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu manajemen kelas di tingkat menengah, ya, sekolah menengah maupun ya menengah pertama maupun atas, karena biasanya seorang wali kelas ini memiliki porsi jam yang lebih tinggi dan juga memiliki tanggung jawab khusus terhadap sebuah kelas, sehingga wali kelas dapat memberikan arahan, ya, dapat memberikan panutan serta mengetahui latar belakang dari masing-masing siswa tersebut. Berikutnya masalah manajemen kelas. Nah, masalah yang timbul ya dalam manajemen kelas itu biasanya ya karena manajemen kelas itu tentu saja tidak mudah karena di dalamnya terdapat beragam individu dengan beragam latar belakang dan karakter, maka ini menjadi masalah tersendiri. Ya, masalah manajemen kelas ini ada masalah individu, ya masalah individu di rumah, misalnya ada masalah di rumah dengan orang tua atau dengan saudara, maka ini akan berdampak di dalam kelas. Masalah di masyarakat, misalnya mereka ya atau individu tersebut terlibat dalam penyimpangan sosial. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap perilakunya di kelas. Ini sangat barangkali bisa menyulitkan guru untuk melakukan manajemen kelas. Dan juga di sekolah ini bisa interaksi dengan teman atau interaksi dengan guru yang kurang baik. Ini juga menjadi problem tersendiri dalam manajemen kelas. Yang selanjutnya ini masalah yang bersifat kelompok. Nah, masalah yang bersifat kelompok ini biasanya dilandasi karena kurangnya solidaritas anggota kelas. Nah, jadi dalam satu kelas ini biasanya terdiri dari 30-an anak atau maksimal 40 anak. Biasanya mereka memiliki kepentingan tersendiri. Nah, sehingga dari kepentingan tersebut lahirlah kelompok-kelompok atau geng-geng yang ini bisa menyulitkan dalam manajemen kelas. Yang berikutnya dari segi guru. Nah, guru ini juga menjadi masalah dalam manajemen kelas, di mana diketahui guru yang tidak memiliki atau menguasai 4 kompetensi mengajar. Di samping itu juga guru tidak memiliki otoritas untuk atau ketegasan dalam memanage kelas. Ini juga menjadi problem tersendiri dan juga lain-lain. Maka strategi yang dapat dilakukan dalam manajemen kelas yang pertama adalah penataan lingkungan belajar. Nah, penataan lingkungan belajar ini bisa diawali dengan menata bangku atau bisa juga diterapkan rolling. Ya, sistem rolling sehingga mereka yang sebelumnya berada di depan maka akan merasakan berada di tengah, berada di belakang. Nah, ini akan efektif ya diterapkan apabila guru mau menerapkan sistem demikian dan juga siswa ya dapat bekerja sama untuk melakukan sistem rolling tersebut. Nah, jadi penataan bangku misalnya dibuat letter O atau dibuat letter O. Nah, itu nanti bisa dilakukan oleh guru ya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya adalah cara mengajar. Ya, cara pengajaran guru ini juga harus ditingkatkan. Nah, dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif dan juga menyenangkan atau bisa disebut dengan PAIKEM itu. Yang berikutnya guru dapat fokus pada administrasi kelas. Nah, administrasi kelas ini diantaranya adalah dengan absensi. Nah, jadi absensi yang dilakukan oleh guru atau pengisian presensi ini juga bisa menjadi sebuah cara ya untuk manage kelas.
dimana biasanya melakukan presensi itu hanya di awal pembelajaran, padahal tidak dapat dipungkiri pula di tengah-tengah pembelajaran itu banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Maka di sini bisa menjadi strategi untuk guru, yaitu setiap kali masuk maka dilakukan presensi. Nah, untuk mengetahui kehadiran siswa. Dan juga bisa ditawarkan ya adanya kontrak perkuliahan. Misalnya ketika tidak masuk sekian kali, maka nanti ada sanksi tersendiri. Nah, sanksi tersebut maksudnya bukan sanksi secara fisik, namun sanksi yang bersifat edukatif. Nah, itu bisa dilakukan. Selanjutnya, strategi mengatur perilaku dan memberikan motivasi. Nah, bagi mereka yang bagi individu atau peserta didik yang cenderung untuk menyeleweng ya, misalnya cenderung nakal ya, tidak mau memperhatikan, nah maka ini bisa dilakukan pendekatan-pendekatan khusus ya oleh guru serta memberikan motivasi ya, diberikan motivasi bahwasanya pembelajaran ini bagaimana, apa pentingnya nanti untuk kalian. Nah, jadi diberikan pengarahan-pengarahan dan juga motivasi-motivasi sehingga siswa dapat tertarik dan juga mengubah perilaku ke arah yang positif. Yang selanjutnya, di sini ada pendekatan manajemen kelas. Nah, dalam memanage kelas itu ada beberapa pendekatan yang harus kalian terapkan nanti. Yang pertama adalah pendekatan otoritas ya, atau pendekatan kekuasaan. Jadi di sini guru lebih dominan ya dalam mengatur pembelajaran ya, dapat dalam menentukan tata tertib pelajaran ya pada saat pelajaran berlangsung dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diterapkan. Namun kekurangannya untuk otoriter ya, pendekatan otoriter atau otoritas ini biasanya cenderung membuat siswa takut atau membuat siswa cenderung mengabaikan ya, karena perlakuan otoriter itu biasanya cenderung memaksa ya, sehingga potensi-potensi anak barangkali tidak bisa dikembangkan dengan pendekatan otoritas ini. Yang berikutnya pendekatan permisif. Ini lawan dari otoritas, di mana guru bisa menjadi monitor ya, atau melakukan monitoring. Jadi melakukan monitoring, melakukan peninjauan, menjadi fasilitator ya, sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya. Nah, kekurangannya apa? Biasanya untuk guru yang melakukan pendekatan permisif ini cenderung diabaikan siswa karena dianggap lebih mudah ya dalam pelajaran, disepelekan. Yang berikutnya pendekatan buku masak. Nah, buku masak ini maksudnya guru dapat membuat rule ya atau aturan tentang hal yang to do and not to do. Jadi hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak harus dilakukan dalam sebuah kelas. Yang mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas, ini dapat dipetakan oleh guru. Selanjutnya pendekatan proses kelompok. Nah, jika sebelumnya ya individu atau peserta didik ini mungkin lebih nyaman ketika melakukan atau mengerjakan tugas secara individu, maka guru bisa melakukan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini tujuannya adalah menjalin interaksi antar sesama siswa, kemudian juga memungkinkan adanya pertukaran pendapat ya antara satu siswa dengan siswa lain. Nah, itu diantaranya. Kemudian pendekatan instruksional, guru memberikan instruksi. Nah, ini hampir sama dengan buku masak ya. Jadi apa yang harus dilakukan bla 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 itu harus ditaati. Kemudian ada juga pendekatan intimidasi. Nah, ini pendekatan yang bersifat mengintimidasi atau ada penekanan ya. Jadi ditekan. Nah, di sini dipojokkan gitu maksudnya. Nah, di sini pendekatan intimidasi bermuatan negatif ya, negatif untuk jenjang siswa sekolah menengah.
Nah, biasanya mereka sudah berani, sudah kritis, sehingga penerapan pendekatan ini barangkali kurang relevan. Adapun untuk mereka yang masih berada di jenjang sekolah dasar, biasanya masih bisa dilakukan pendekatan intimidasi ini. Dalam arti bukan berarti diancam, itu bukan, namun diberikan penjelasan bahwasanya ketika kamu demikian maka nanti efeknya adalah demikian, begitu. Jadi diberikan arahan supaya pelaksanaan pembelajaran juga akan lebih efektif. Kemudian pendekatan modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku ini maksudnya adalah ketika ada siswa yang cenderung menyeleweng, cenderung nakal, ini bisa diarahkan untuk menjadi yang lebih baik, ke arah perilaku positif. Berikutnya ada pendekatan ekletik dan juga pendekatan analitik pluralistik. Nah, di sini lebih menekankan pada analisis mengenai keberagaman di dalam kelas. Nah, jadi sehingga guru bisa melakukan manajemen kelas, menyesuaikan nanti metode apa yang akan digunakan, kemudian juga model pembelajaran bagaimana yang akan diterapkan dalam kelas tersebut. Nah, adapun manajemen kelas ini menjadi urgen, karena tanpa adanya manajemen kelas, maka sebuah kelas itu tidak akan berjalan teratur sebagaimana mestinya. Di samping itu juga proses belajar mengajar bisa jadi menjadi tidak efektif. Nah, maka di sini tugas dari seorang guru adalah sebagai seorang manajer, khususnya manajer di dalam kelas, untuk dapat mengelola, untuk dapat mengatur, untuk dapat mengembangkan potensi-potensi anak di dalam kelas, dengan beragam metode, dengan beragam pendekatan, sehingga suasana kelas ini menjadi kondusif dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Oke, saya kira itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.